Bahkan saya pernah tahu itu bahwa sekarang limbah tinja pun dibuang ke Mandung. Kami ya akan membuat air PDAM itu dari sungai. Bayangkan kalau air PDAM itu berasal dari sungai. Kira-kira rakyat Tabanan mau nggak buang limbah ke sungai? Niki wenten paket Panji Budi. Oke, selamat datang kembali di channel Panji Budi Menjawab. Nah, Salam perubahan. Oke Dura, sebelumnya selamat dulu ya. Tadi sudah mengambil nomor urut berapa Dura? Nomor 2. Baik, Dura, karena sudah sah ya. Sekarang sudah dapat nomor urut, berarti tugas Turah ini kedepannya sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau Turah benar-benar menjadi bupati. Dan sekarang ini kita sudah banyak pertanyaan nih Dura, baik itu melalui YouTube, Facebook maupun inbox pribadi. Dan salah satunya, nah ini datang dari Agastya Yatra, itu namanya Turah ya. Ini pertanyaan sangat bagus menurut saya, karena ini sebenarnya masalah yang dari dulu belum terselesaikan. Begini Turah, selamat siang. Saya ingin menanyakan bagaimana kiat dan usaha Anda sebagai calon bupati dan wakil bupati Tabanan dalam mengatasi timbunan sampah di Tabanan. Saat ini TPA Mandung sudah terancam overload. Sedangkan warga sekitar sudah mengeluh terhadap situasi di Mandung yang sering berasap. Tabanan saya lihat juga masih memakai sistem pencampuran sampah di bak-bak konkret, terutama di kota. Masyarakat bahkan tidak diedukasi untuk memilah sampah di sumbernya. Armada pengangkut juga hanya mencampur sampah ke truk. Sesekali saya lihat juga tim DKP membuang hasil tebasan ranting pohon ke sungai di jembatan Sangulan. Kualitas air dan udara sangat berpengaruh jika sampah tidak terkendali. Subak pasti terkena imbas. Dan juga penerapan Perbup 47 dan 97 tidak berjalan maksimal. Penggunaan plastik sekali pakai juga masih banyak di pasar. Saya minta jika Anda menang harus serius dalam mengatasi masalah ini. Suksema. Nah, bagaimana tanggapan Turah? Jawaban Turah jangka pendek maupun menengah dan juga jangka panjang. Saya minta dulu ya. Oke, silakan ya. Baik, sekali lagi salam perubahan. Nah, kebetulan saya ini adalah ketua IPALindo. IPAL itu apa tuh? Kepanjangan dari Asosiasi Produsen IPAL Indonesia. IPAL itu kepanjangannya Instalasi Pengolahan Air Limbah. Jadi saya memang ahli berkecimpung di dunia sampah, khususnya sampah cair. Dan karena kami ini dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami juga punya partner yang dibentuk oleh kementerian, yaitu namanya API, yaitu Asosiasi Produsen Insenerator Indonesia. Jadi kami sering berdiskusi tentang sampah, baik itu sampah padat maupun sampah cair. Nah, kalau kita saya ingin bicara sedikit latar belakang ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang sampah itu ada dua nih. Kalau dari jenisnya itu ada sampah organik, sampah non organik. Kalau dari bentuknya itu ada sampah cair, ada sampah padat, dan ada banyak lagi hal-hal seperti itu. Kalau kita bicara tentang sampah di Tabanan ini, memang tidak hanya di Tabanan, hampir di semua tempat di Bali itu sampah menjadi momok yang sangat-sangat meresahkan. Kalau kita kembali lihat di Suwung, kalau ke Suwung itu sampah itu sudah setinggi gunung, itu seperti bukit, sampah itu tinggi sekali. Dan kemungkinan di Tabanan pun akan menjadi seperti itu, karena di Mandung saya lihat itu sampah sudah mulai berbentuk seperti bukit. Nah, sampah ini bahayanya adalah kalau kita bicara tentang sampah padat ini yang di Mandung ini, sampah ini kalau hanya dibiarkan ditumpuk begitu saja, maka sampah ini akan semakin membesar, semakin banyak, semakin menggunung.
Dengan semakin banyak dan semakin menggunung dari sampah ini, maka potensi bahaya yang ditimbulkan oleh sampah ini akan semakin besar. Bahayanya apa saja? Satu, bahaya ekologi, ya, bahwa sampah-sampah ini itu karena dia terbuka, kemudian di sana ada terkena air hujan atau air embun, dia akan menghasilkan namanya air lindi. Air lindi itu air yang disebabkan oleh pembusukan di dalam sampah itu. Kemudian air lindi ini akan masuk ke pori-pori tanah, ke dalam saluran air bawah tanah, dan air bawah tanah ini akan tercemar oleh air lindi dari sampah ini. Karena sampah ini kan besarnya masif gitu. Yang kedua, akan terjadi pembentukan namanya gas metan. Metana ini adalah sebuah gas yang kalau dalam kandungan tertentu sangat beracun. Yang kedua adalah gampang terbakar dan gampang membuat terjadi ledakan. Nah, itu dua hal yang luar biasa dari sampah ini bahayanya. Yang ketiga adalah dari sisi kesehatan. Sampah yang dimandung ini dicampur antara sampah organik dan non organik gitu. Sehingga di sana juga menimbulkan sumber-sumber bau yang luar biasa yang membuat masyarakat tidak nyaman. Karena hasil dari fermentasi itu salah satunya sulfur. Sulfur ini baunya seperti istilahnya rotten egg. Rotten egg itu apa ya? Bau telur busuk. Nah, ini juga akan mengganggu kesehatan. Yang terakhir adalah banyaknya kemudian akan muncul serangga-serangga yang sangat tertarik dengan sampah dan pembusukan yang ada dalam sampah ini. Seperti lalat, semut, nyamuk, dan banyak lagi serangga-serangga yang bisa menyebabkan adanya pandemi-pandemi yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Inilah sebenarnya bahaya jika sampah itu atau tempat sampah itu hanya menjadi tempat pembuangan akhir. Sampah itu selama tidak diolah, tidak dihancurkan, tidak dirubah bentuknya menjadi hal lain, semakin lama dia akan semakin menggunung. Apalagi sampah ini kemudian bercampur antara sampah organik dan non organik. Idealnya ini sampah itu harus dipisah. Di mana-mana di negara-negara yang maju, sampah itu di awal sudah dipisah. Jadi ada sampah organik, ada sampah non organik yang berupa kaca, ada yang berupa besi, dan ada yang berupa kertas. Dengan pemilahan sampah apa ini, pemerintah akan lebih mudah untuk mengelola sampah ini. Karena sampah organik itu, kalau sampah organik kita fermentasi, itu bisa menjadi pupuk organik. Sampah plastik bisa di-recycle, sampah kaca bisa di-recycle, sampah kaleng bisa di-recycle, sampah kertas pun bisa di-recycle. Sehingga sampah ini jika di awal sudah bisa dipilah, dia akan malah menjadi memberikan nilai-nilai ekonomi baru. Nah, kenapa kemudian kita harusnya support di Tabanan sudah ada bank-bank sampah. Nah, bank sampahnya support harus mendapat perhatian dari pemerintah karena mereka lah sebenarnya embrio-embrio kebersihan yang ada di Bali. Masalahnya kan sekarang pertanyaannya adalah apakah ada goodwill, apakah ada political will, itu saja. Apakah masalah sampah ini dianggap sebuah masalah yang penting oleh stakeholder atau pemegang kekuasaan di Tabanan. Sehingga kalau kita berbicara di awal, di hulunya adalah yang pertama adalah itu masalah mentality. Bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat agar mereka peduli dengan sampah ini dan peduli dengan pemilahan sampah ini. Pendidikan tidak hanya cukup, tapi juga harus fasilitasi. Kalau masyarakat diberikan arahan untuk memilah sampah, tapi kemudian di tempat sampahnya ada satu saja, yang tempat sampah yang beton itu dibuang ke situ, bercampur lagi, apalagi kemudian truk pengangkut sampahnya juga satu. Jadi semua airnya setelah dipilah kemudian masuk ke truk jadi satu lagi. Sehingga masyarakat kemudian jadi frustasi. Kemudian akhirnya melupakan ide-ide tentang pemilihan sampah dari rumah tangga dari awalnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah pemerintah harus konsisten dengan ini. Kalau pemerintah memang ingin melakukan membuat masyarakat Tabanan ini bertanggung jawab dengan pemilihan sampah ini, pemerintah harus bekerja keras untuk menyediakan sarana dan prasarananya. Tidak hanya himbauan saja, gitu, tapi pemerintah juga harus memberikan jalan keluarnya tentang itu. Itu satu.
Apakah masyarakat Tabanan ini tidak bisa taat pada sampah? Bisa. Buktinya, gitu, kalau orang di Tabanan itu kalau merokok di Tabanan dia bisa buang puntung rokok sembarangan. Tapi kalau mereka bermain ke Singapura, 100% saya jamin mereka akan taat untuk membuang puntung rokok di tempat saya. Atau mereka tidak akan berani buang sampah sembarangan. Apa yang menyebabkan? Itu namanya law enforcement atau penegakan hukum. Jadi penegakan hukum juga harus penting. Jika ada pelanggaran-pelanggaran, pemerintah harus melakukan penegakan hukum yang ketat. Tentu saja harus dimulai dengan yang tadi itu. Pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang lengkap. Sehingga dengan kalau sudah lengkap, baru bisa penegakan hukum ini akan berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah itu kan di hulu tuh, di hilirnya di tempat pembuangan sampah ini. Nah, tempat pembuangan sampah ini harus mulai dipikirkan tidak hanya sekedar menjadi tempat pembuangan akhir, tapi sudah menjadi tempat pengolahan sampah. Jika di awal sudah dipilah seperti itu, pengolahan ini menjadi sederhana. Kita sekarang mengenal sebenarnya ada teknologi yang bernama waste to energy. Ini khusus untuk Mandung nih, karena Mandung ini sudah tercampur. Kita sebenarnya punya ada namanya teknologi waste to energy, di mana sampah-sampah ini itu harus dibakar atau dihancurkan dengan teknologi tertentu, di mana insenerator ini, itu namanya insenerator. Mungkin istilahnya bukan lagi insenerator. Dia sampah itu dibakar menjadi debu, menjadi karbon, tapi tanpa mengeluarkan gas karbon monoksida. Jadi artinya ini sudah diterapkan oleh negara Singapura. Jadi semua sampah itu dibuang ke insenerator yang tidak mengeluarkan gas buang yang berbahaya. Kemudian dari hasil pembakaran itu menghasilkan panas. Panas ini dipakai untuk menggerakkan generator listrik. Inilah yang disebut sebagai waste to energy. Kalau pemerintah serius, itu bisa menerapkan teknologi itu. Uangnya dari mana? Investment banyak. Banyak perusahaan-perusahaan di luar maupun di Indonesia yang mau berinvestasi di waste to energy ini. Karena apa? Karena dari investasi ini mereka juga mendapatkan benefit, yaitu setelah menghasilkan listrik ini bisa dijual ke pemerintah lagi, ke PLN, sehingga dari sanalah margin itu bisa mereka dapatkan. Jadi di satu sisi kita tidak usah lagi memikirkan kemana sampah ini akan dibuang, karena sampah ini akan dipergunakan sebagai bahan bakar untuk membakar listrik. Listrik ini menghasilkan keuntungan inilah yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan investasi ini untuk membayar kembali investasi yang mereka lakukan. Itu sederhana sekali. Bahkan saya kemarin dapat bertemu dengan orang asing. Sudah ada teknologi yang lebih advance lagi yang namanya teknologi plasma. Jadi semua sampah itu bisa dirubah menjadi jet fuel. Nah, ini yang saya kurang tahu pasti ini. Tapi saya kira itu saya sempat browsing itu memang ada teknologi namanya semua sampah apapun itu dirubah menjadi jet fuel. Jet fuel ya, atau bahan bakar jet, bisa dengan untuk gasolin segala macam. Teknologinya teknis saya tidak tahu. Tapi kalau saya menjadi bupati, saya bisa investigasi. Kita bisa undang beberapa investor untuk berinvestasi di tempat kita khusus untuk pengelolaan sampah. Setelah sampah itu terkelola, masyarakat di Bandung akan nyaman. Kenapa? Karena kemungkinan kita juga akan semua sampah itu akan bisa dikonversi menjadi energi. Jika masyarakat di awal sudah memilah sampah plastik itu ada nilai ekonomisnya. Nah, kita bisa support ke bank sampah. Bank sampah yang menerima semua plastik itu, semua sampah plastik itu akan bisa di-recycle lagi. Itu juga menghasilkan giliran ekonomi. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita harus support NGO atau badan-badan non-government ya, sosial itu untuk melakukan juga aktivitas-aktivitas penyelamatan lingkungan. Saya pernah mendengar itu di Tabanan ada namanya bakti
Ring Pertiwi ya. Iya. Bay River terkenal tuh Bay River. Benefit. Saya kebetulan tokohnya saya kenal sendiri. Itu adalah salah satu usaha-usaha yang sangat jenius. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan seperti ini menanamkan moral, tidak hanya kegiatannya saja, tapi ini adalah gerakan yang datang dari masyarakat sendiri untuk membersihkan sungai-sungai di sekeliling mereka. Kalau sungai-sungai itu bersih, masyarakat juga akan nyaman. Saya teringat dulu waktu saya kecil, saya biasa mandi di sungai. Dulu ada ini Sungai Yempas gitu ya, bercemuran di Yempas itu. Itu kita ada, kalau di sana saya mancing, ya itu ada udang besar-besar. Jadi yang kita sebut sekarang namanya lobster air tawar. Freshwater lobster itu dulu banyak di sungai-sungai kita. Ada empas, ya, empas itu kura-kura sungai. Kemudian ada ikan banyak, ikan lele, kulen, ya banyak sekali biota-biota yang ada di sungai. Sekarang semua sungai itu sudah tercemar. Yang paling parah itu adalah tercemar karena limbah rumah tangga. Limbah cair rumah tangga itu juga adalah limbah yang berbahaya. Jadi di samping limbah padat yang ada di Mandung ini, limbah rumah tangga juga sangat berbahaya. Bahkan saya pernah tahu itu bahwa sekarang limbah tinja pun dibuang ke Mandung. Bayangkan di sana akhirnya sekarang ada limbah tinja, limbah organik, limbah non organik, dan limbah-limbah yang berbahaya lainnya yang tidak bisa kita prediksi karena semuanya bertumpuk menjadi satu. Nah, ini membutuhkan seorang pemimpin Tabanan yang punya visi ke depan, mengetahui bahwa ini adalah masalah besar. Ini bukan masalah kecil. Sekarang bisa kita lihat, saya yakin itu jika sampah menggunung sebegitu banyak akan ada asap. Asap itu karena apa? Karena saat dia menggunung terfermentasi, di dalam sampah itu akan muncul namanya panas. Panas ini akibat reaksi dari mikroba-mikroba yang melakukan fermentasi. Fermentasi ini menghasilkan panas. Kemudian dia menghasilkan gas metan. Pada saat panas ini mencapai titik tertentu, gas metan ini akan terbakar, sehingga seringlah terjadi kebakaran. Itu yang menyebabkan kenapa di tempat sampah itu sering terjadi kebakaran. Dan itu sebenarnya masalahnya masih cukup bagus dibandingkan dengan jika sampah itu tidak terbakar. Bayangkan kalau gas metan itu tertutup, tiba-tiba suatu saat kemudian dia meledak begitu saja, itu bisa menghasilkan ledakan yang cukup tinggi, atau gas metan ini bisa kemudian malam hari keluar berbarengan, itu bisa meracuni warga yang tinggal di sekelilingnya. Jadi sekali lagi ini perlu kepedulian dari pemerintah, dan pemerintah harus mengetahui hal-hal seperti ini. Ini bukan masalah yang kecil, ini masalah yang besar. Dan seperti yang konten saya sebelumnya, ini kaitannya ada dengan sungai. Kami ya akan membuat air PDAM itu dari sungai, dari air permukaan. Bayangkan kalau air PDAM itu berasal dari sungai. Kira-kira rakyat Tabanan mau nggak buang limbah ke sungai? Pasti tidak mau. Itu salah satu lagi kira-kira clue yang bisa kita buat. Jika seluruh air yang masuk ke rumah tangga ini berasal dari air permukaan air sungai, maka mau tidak mau rakyat Tabanan harus menjaga sungainya agar terbebas dari limbah-limbah rumah tangga atau limbah pabrik, baik limbah cair organik maupun limbah cair non organik. Masuk bisa nggak? Bisa. Karena sekarang ada teknologi yang namanya mikrofiltrasi, nanofiltrasi. Ya, kalau dengan nanofiltrasi, jangankan mikroba, virus saja nggak bisa lewat. Cuman masalahnya adalah sekarang itu belum dilaksanakan. Nah, ke depan pada saat pemilihan kita akan lakukan itu, kita akan buat PDAM dengan memakai air permukaan sehingga PDAM tidak lagi berebutan dengan para petani. Petani aman, airnya tidak terganggu, PDAM aman, sumber airnya tetap, dan masyarakat akan tetap menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan sungai. Demikianlah kira-kira. Mungkin tidak terlalu banyak. Nanti dari diskusi ini silakan Anda kirim lagi pertanyaan yang lebih detail lagi. Saya akan coba jawab satu persatu. Gitu.
Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat memuaskan saudara. Siapa tadi namanya? Agastya. Agastya. Ya. Oke. Salam perubahan.